Dan aku Rantikana. Dan kita kedatangan tamu dari PPKK UST. Hai. Kita kenalan satu-satu dulu dengan Kak Brian, Kak Anggi, Kak Yohana, Ada Kak Intan, Kak Safira, dan Kak Petin di sebelah kiri aku. Nah, mereka ini dari Prodi PPKK. Nah, PPKK itu apa sih? Jadi PPKK itu adalah satu prodi di Universitas Sendana Wiyata, Fakultas FKIP. Nah, PPKK ini ada dua kejuruan. Yang pertama Tata Boga dan Tata Busana. Di sini kakak-kakak yang Tata Boga siapa? Ya, Kak Intan sendiri ya. Yang Tata Busana ini? Nah, di sini banyak peminat tata busana ya. Nah guys, kali ini kita ada di tema cerita anak kejuruan. Apa sih keseruannya dan kenapa sih kakak-kakak ini kuliah tapi ngambil ke kejuruan? Iya, kira-kira kakak-kakak ini udah ada pengalaman belum? Waktu sekolah dulu pas SMA tuh SMA atau SMK terus dulu juga ngambil kejuruan nggak? Siapa yang dulu SMK? Siapa yang dulu SMK? SMK semua ya? Oh semua ternyata SMK. Ya emang dari garisnya ya. Iya. Nah gimana, bisa nggak kakak-kakak tuh ceritain pengalaman waktu di sekolah SMK dulu? Siapa nih yang bisa cerita? Namanya kenapa sih bisa pilih tata busana sama tata boga? Kak Brian ini termasuk yang Tata Boga apa Tata Busana? Kalau saya termasuk dari busana, soalnya saya suka fashion, suka desain juga. Wow, unik ya, jarang soalnya. Tapi Iman Gunawan busana. Iya. Kalau Kak Intan sendiri gimana nih yang tata boga? Kalau saya tuh karena suka kuliner aja sama masak, dan di Boga itu ada seninya juga. Wow. Ya. Oke. Terus pengalamannya, kenapa sih bisa pilih tata busana dan tata boga? Waktu SMK dulu ya. Kenapa bisa? Oh aku mau ini nih tata boga soalnya aku suka masak. Apa tadi suka kuliner. Terus Kak Brian tadi karena suka fashion. Coba dijelasin kenapa bisa berminat seperti itu. Saya dulu ya, karena tuh dulu saya nggak suka teori, jadi inginnya praktek aja. Iya. Itu. Iya. Kalau Kak Brian? Kalau dari saya sih karena sama sih menghindar dari teori karena ya banyak yang kosong. Kita lebih banyak itu praktek karena lebih masuk aja kalau di otak. Terus sama minatku dalam fashion itu turun dari ibu saya. Oh dari ibu Ya, ya. ibu saya kan penjahit juga, jadi suka desain juga, suka gambar dari kecil. Jadi dituangkannya itu dalam ilmu fashion gitu. Oh, keren ya. Diturunkan dari ibunya. Terus waktu itu pengalaman, cerita dong pengalaman waktu turun ke lapangan PKL waktu masa SMK dulu. Kalian pada PKL kan kemarin? Iya. Mungkin cerita dari Kak Yohana sama Kak Safira, Kak Petin, Kak Anggi. Iya, Kak Anggi. Berarti siapa dulu nih yang mau cerita? Iya, mungkin ada cerita-cerita menarik waktu di lapangan dulu. Kayak aduh. Cek. Baiknya sebelumnya aku mau kasih tahu dulu kenapa aku pilih jurusan ini. Iya. Dulu aku itu dari kecil udah suka gambar sih, kayak gambar kartun, terus gambar-gambar animasi kayak Doraemon, terus Pikachu. Nah terus lama-lama aku kan suka gambar kan. Sebenarnya dulu itu nggak suka gambar baju, sama sekali aku nggak suka gambar baju. Tapi terus karena di kota aku itu ada sekolah jurusan tata busana. Di tata busana itu pasti kan gambar-gambar kan. Iya. Nah, aku milih sekolah itu karena ada gambar-gambarnya, tata busana. Nah, jadilah keterusan sampai sekarang busana, kuliahnya busana juga. Oh, keren ya. Jadi ceritanya terbawa arus ya kak? Iya. Berawal dari suka menggambar ya. Iya, tapi aman kok. Sekarang udah Udah tertarik. Oke. Kalau
untuk pengalaman PKL sih, dulu aku PKL-nya di luar kota. Dari kota aku kira-kira sekitar 8 jaman. Jadi lumayan jauh. Terus aku berdua sama teman aku. Nah, aku di tempat PKL itu satu tempat sama Kak Betty. Oh iya. Ternyata satu daerah ya. Iya, satu tempat. Kalau boleh tahu di kota mana, Kak? Kita PKL dulu di Pontianak. Oh. Pontianak. Ya. Di tempat PKL-nya tuh Banyak ngapain? iya, pengalamannya gimana? Apa jahit-jahit gaunnya atau ininya tuh yang kayak gimana aja? Kalau di tempat PKL kita itu kebanyakan kita mayat. Oh, kerja pakai tangan ya? Iya, mayat. Baju-baju pengantin, kebanyakan baju pengantin Melayu ya, Kak ya? Iya. Itu. Sama baju Melayunya pengantin gitu. Iya. Sama itu, sama mayat-mayat kain batik gitu juga, batiknya Jawa. Nah, terus pengalaman serunya mungkin ya dapat teman baru dari berbagai daerah. Kita di situ kan PKL, aku ini dari daerah yang namanya Sintang, KPT Dari Sambas. ya kita beda-beda di situ, kita banyak dari daerah. Kemarin ada dari Dan ada juga yang dari Singkawang. aku. Terus kami di sana PKL-nya tuh kebanyakannya kan itu kan mayat. Nah, kadang juga diajarin buat pasang baju, pasang kain-kain juga gitu buat pakaian pernikahan. Oh, draping ya kak? Enggak draping sih, cuman mayat terus kayak Pasangnya fitting fitting Oh, gitu. iya. draping tuh gimana? Draping Dan itu yang dipatok kayak langsung dipatok. Mbak. Oh, terus kalau oh ya untuk sekedar informasi, kalau mayat itu kita masang manik-manik ke pakaian, kita menghias busana. Kalau Kak Anggi sama Kak Sabira itu gimana Gimana pengalaman nih? magangnya? Kalau aku sendiri mungkin sama yang kalau PKL-nya, cuman mungkin aku mau ceritain tentang tugas akhir kita untuk laporan laporan hasil magangnya. Itu lumayan pressure sih karena kayak cuman 1 bulan ngerjain baju yang proyeknya lumayan besar untuk kami ya. Itu aja sih. Kemarin Itu aja sih. Kak Anggi jahit apa sih bajunya yang waktu Kemarin itu kami jahit busana kayak gaun gitu, tapi temanya apa ya kemarin? Temanya ada nasionalnya gitu. Oh. Terus itu pokoknya detailnya itu belakangnya ada gambar Garuda sama ada transformasi sayap gitu. Kayak kalau boleh tahu itu konveksi apa butik apa gimana Kak? Apa event apa Apanya? itu di tempat magangnya itu Enggak, itu tugas akhirnya ya. Kalau PKL-nya di butik sih sama aja. Kalau Kak Safira? Kalau aku sendiri mungkin pengalaman ini ya menghadapi Dudi yang agak tegas sama Iya, kita iya. kan. Jadi kayak mungkin pas kita pulang itu capek banget, kena mental juga ada. Mental breakdance ya Iya. kak? Tapi biasanya kita tetap harus lanjut ini kan Iya. PKL lagi. Jadi kayak apa? Biar kita siap pas di Iya, dunia dunia kerja, kerja. iya mungkin kita biar siap di dunia kerja langsung kan. Terus aku juga lanjut di kuliah dulu, jadi kayak lebih memantapkan diri untuk di dunia kerja juga. iya. Mungkin nanti ada lanjut jadi ini dosen atau guru juga. Amin. Mungkin itu saja ya dari Untuk pengalaman PKL. Oh ya kan? Iya, untuk pengalaman PKL-nya. Kalian PKL nih. Nah, sebelumnya kan dikasih teori-teori di SMK-nya kan. Nah, itu sejalan apa enggak sih yang teori yang diberikan sama guru sama PKL yang kalian kerjain di tempat PKL itu? Itu sejalan nggak? Sejalan nggak sih Kak? Sejalan.
hubungan juga sih, karena di dunia butik itu kan cuman kebanyakan mayat-mayat doang, jadi kayak ya sejalan sih. Cuman ya ya sejalan, cuman ada culture shock juga. Apa itu culture shocknya? Karena kan Kenapa nih? Kita satu tempat magang, jadi pasti ada ininya nih, konten nih. Iya karena aku kerja. Jujur menjaga. Mungkin karena langsung megang baju klien kali ya, jadi Iya. kayak takut salah gitu. culture shocknya kita kan juga kalau di dunia kerja itu pasti langsung dikasih deadline kan. Iya, pasti. Nah, kalau sekolah ya kalaupun ada deadline kadang kan Bisa diundur lah, guru masih perhatian. Iya, Ada tanggung jawabnya gitu. Iya. Nah, culture shock yang dikerja ini ya itu sering lembur. Nah, kita kan waktu aku magang itu aku langsung tinggal di tempat dirinya. Disediain mes ya. Iya. Nah, di situ ya udah kita sesuai kapan kita misalnya besok gaunnya mau dipakai. Itu malam kita lembur dari kemarin sampai paginya, sampai subuhnya harus selesai. Wow. Jadi itu culture shocknya ya. Pas di sekolah masih santai-santai, pas turun ke lapangan langsung dikejar mati-matian Semua ya. sama nggak sih? Iya. Nggak ada. Kalau Kak Intan kemarin gimana prakteknya? Praktek atau kerja lapangan? Iya, kerja lapangannya. Untuk kerja lapangnya tuh culture shocknya tuh di berangkatnya tuh harus jam 5 udah sampai sana, 5 subuh. Nanti nyiapin breakfast dan itu nanti istirahatnya sekitar jam 4. Itu di hotel ya? Iya, di hotel. Terus nanti baru boleh pulang. Kalau sore itu jam 2 sampai, kalau ada pesanan nanti sampai jam 2 pagi. Wow. SOP kita tuh juga ketat banget ya. Iya. Dan kadang ada eksekutif chef yang dia itu nggak sesuai sama sous chefnya, bawahannya gitu. Kayak eksekutifnya bilang apa, nanti bawahannya beda gitu ngerjainnya. Iya. Jadi kita malah tambah bingung ya. Iya. Mau nurutin yang ini apa yang itu? Iya. Miskomunikasi gitu. Iya, kami anak magang bingung harus ngikutin yang mana. Nanti kalau ngikutin yang Yang A, Iya. yang B salah. Salah, Kalau iya. yang B yang A salah. Benar. Iya sih, iya, iya. Nggak usah diakuin aja. Emang kalau boga tuh berat banget ya, Iya. apalagi kalau di kitchen gitu. Iya, benar. Oh ya, tadi katanya tempat magang Kak Yohana tuh sama kayak Kak Petin ya? Oh, iya. Itu kalau dari COVID Kak Petin sendiri nih gimana? Perasaan waktu magang di tempat yang sama-sama kayak Kak Yohana? Nah, kalau di saya ya, kalau saya tuh sempat kalau magang di saya tuh kan kebanyakan kan kalau dia kan kebanyakan mayat. Nah, kalau saya tuh sempat juga namanya kayak ada magang bikin yang namanya bikin kamisol. Apa itu kamisol Kak? Kamisol tuh kayak dalaman kebaya gitu, yang bisa bikin pernya itu nggak buncit apa? Ramping gitu? Jadi ramping gitu, ya slim. Iya. Kayak konsep? Iya, Iya, kayak gitu loh. Oh iya. Nah, ada juga bikin celana, bikin meja cowok. Nah, yang terakhir tuh ada bikin gaun gitu. Nah, nanti juga gaunnya tuh tapi pakai juga sendiri gitu. Itu bajunya dijahit sendiri apa gimana? Iya, dijahit sendiri. Masa? Berarti jahit sama pahit ya, Kak? Iya. proses dari awal gitu ya. Ya, berarti bukan cuma pahit doang. Bukan. Kirain pahit doang. Nah, terus kalau dari Kak Pria nih gimana? Oke, ini ceritanya sangat kan tadi aku sampainya tuh kenapa aku ngambil sana kan? Iya. Karena aku suka desain fotografi juga. Nah, aku magangnya tuh kan aku sekolahnya tuh dari Kupang. Iya. Aku magangnya tuh di luar kota di Surabaya aku magangnya. Oh, di Surabaya ya. Iya. Jauh banget ya dari Kupang ke Ya itu Surabaya. juga nggak semua sana, kita dari angkatanku cuma berempat. Oh, orang-orang terpilih ya.
Ya, kira-kira sampai sekarang Iya. nggak pulang-pulang ya. Lupa rumah ya. Iya. Jadi aku magangnya itu di tempat namanya itu Sentino. Dia itu butik, itu udah besar banget karena pemiliknya ini udah buat kerjasama itu sampai di Cina. Oh, Iya. sampai luar negara. Iya. Awal aku magang di sana tuh, aku magangnya dua tempat. Pertama itu di butik Sentino, terus aku magangnya itu di pabrik. Jadi kita belajarnya itu dua, teknik butik sama di garment pabrik itu konveksi. Ya. Nah aku magang di sana tuh kan 3 bulan di butik, 3 bulan di pabrik. 3 bulan selama di sana tuh kita dipantau terus sama guru kita. Selama di sana itu kita jahitnya tuh kayak bustier atau bustier nggak yang ya Untuk korset juga ya. Ya, kayak pas misal tadi ya. Ya kita diajarin buat jahit, tapi jangan kalau misalnya kan SMK kan kita pakai radar kan. Di sana tuh nggak kita nggak diajarin buat pakai radar. Nggak pakai tanda ya. Iya enggak. Jadi sekali fit itu langsung pas badan. Wow, hebat ya. Itu sangat dong. Itu guruku juga mau hebat karena dia ahli pola. Dia pernah buat pola langsung orang di Cina, badannya tuh langsung sekali pakai langsung ada fitting-fittingnya. Iya, fitting only. Terus selanjutnya kan pas pulang, terus waktu sebelum aku masuk kuliah itu, aku dipanggil buat ikut event China Expo, salah satu event China Expo di Cina. Iya. Nah event itu kita buat baju dari adat Soviet dengan tulis. Kita langsung ketemu sama desainernya langsung dari Cina juga. Dari Cina. Iya, dia S2 di Cina gitu ya. Namanya Kak Asep. Dia hebat banget itu. Terus Jadi kita- baju-bajunya dibawa ke Cina. Iya. Oh. yang pertama aku bantuin guruku tuh buat di Hong Kong, terus baru di Cina. Yang untuk yang di Cina itu kita pekerjaan itu sekitar sebulan 15 baju. Tapi kita per tim. Jadi tiap tim itu dibagi megang beberapa baju. Kalau aku pegang bajunya tuh yang baju untuk cowok, baju ready to wear, Keren ya. siap dipakai. Dan alhamdulillah bajunya sampai di sana dan udah Pas ya. pas. Ya mungkin segitu aja pengalamanku yang udah dari awal. Ya gak expect sih magang di luar. Sebenarnya itu iseng aja sih, enggak nekat kabur sih itu ceritanya. Nekat, iya. Iya. Jangan berani mencoba teman-teman. Ya. Melatih mental juga ya. Jangan berani nekat. Wow, seru-seru ya pengalaman magangnya semuanya. Bisa tepuk tangan dulu untuk kita. Wow. Nah, terus sekarang kemarin kan masih SMK terus magang. Nah, sekarang gimana nih rasanya udah masuk ke perkuliahan? Kan kalian kan udah apa namanya? Sekolah kan kemarin, kenapa mau kuliah lagi? Iya. Udah mahasiswa ya kak. Iya, sekarang sampai jadi mahasiswa. Ya, maksudku gini, kan kalian sekolah SMK kejuruan udah magang dan biasanya itu bisa langsung kerja kan. Udah Nah, banyak kalian pengalaman. kenapa sih kok masih mau kuliah, masih lanjut kuliah gitu, masih belajar lagi gitu? Kan udah jago-jago nih kakaknya. Nah, kalau kalian kan belajar lagi dari awal gitu, ya bukan dari awal juga sih, tapi kayak melanjutkan. Iya. Gimana kak? Kenapa kok itu lanjut kuliah? Aku nih. Iya. Ya sayangnya juga sih nggak dilanjut. Emang ya udah jauh-jauh ke ini ke yang berangkat terus sekolahnya gitu aja tidak ada penunggangan, tidak pantas. mungkin kalau dari aku ini ya ngerasa belum siap aja sih di dunia kerja gitu. Soalnya di tempat PKL ku itu kayak lumayan santai gitu, jadi ya flow-nya itu agak slow gitu loh. Jadi aku belum ngerasa pressure-nya di situ, jadi aku belum kayak siap gitu loh di dunia kerja gitu. Jadi mungkin mau ngambil ilmu lagi di kuliah itu sih kalau aku. Buat tambah-tambah ya. Iya. Kalau Kak Yohana gimana? Aduh. Kalau dari aku sendiri, tadi kan aku ada cerita kalau aku itu suka gambar karakter kan, Iya. bukan gambar busana. Nah,
Jadi setelah lulus SMK itu aku mikir keras apakah aku harus lanjut jurusan tata busana atau ambil jurusan lain. Opsinya itu kemarin coba DKV kan. Cuma setelah dipikir-pikir 3 tahun udah ambil busana, Iya benar. sayang kalau ditinggalin. Iya benar. Terus udah PKL jauh-jauh keluar kota. Nah jadi ya udah dilanjutin aja tata busananya. Udah jadi sampai sekarang merantau ke luar pulau. By the way aku asalnya dari Kalimantan. Lanjut ke Intan. Kalau saya sih beda ya dari teman-teman lain karena tuntutan keluarga aja. Niat saya udah mau kerja, udah siap di dunia kerja. Karena keluarga menyuruh untuk kuliah, ya udah lanjut kuliah. Gak apa-apa kak, jasa penting kok kak. Jasa penting banget. Iya, Bapak. Ilmu nggak akan habis. Iya, itu penting banget. Kalau aku sendiri mungkin kayak yang aku bilang tadi mau jadi dosen atau guru itu kan harus lulus S1 atau S2 gitu kan. Nah jadi SMK kan nggak bisa lanjut ke guru kayak gitu kan, dosen gurunya nggak bisa. Jadi mungkin itu karena mau jadi guru jadi harus S1 gitu. Sebenarnya motivasi dari saya gitu. Nah yang terakhir dari saya ya kan itu kan habis sekolah SMK itu kan pengennya tuh sebenarnya pengen kuliah. Nah kalau langsung terjun ke kuliahnya tuh nggak ada persiapan sama sekali. Nah saya lah tuh lanjut ke kerja ngambil setahun. Nah habis selesai. Habis magang, habis itu dapat kerja 1 tahun, udah dapat kerja 1 tahun, itu kan kerjanya juga lumayan worth it. Iya. Nah, kok masih mau lanjut kuliah? aku ngerasa kalau kerja setahun itu tuh ngerasa kayak ilmunya tuh masih kurang karena selanjutnya kan buat kedepannya tuh saya pengen buka usaha gitu. Kalau nggak kuliah tuh ngerasa kayak otodidak gitu kan, kayak ngerasa kurang pengalaman gitu, kayak pengen nambah pengalaman lagi kalau kuliah gitu. Dan juga kalau kerja itu capek, makanya pengen kuliah, ternyata kuliah juga tapi ada enaknya juga sih kerja ya, enaknya gajian gitu. Gak enaknya waktu duit habis ya. Iya. Oke, bagus. Seru-seru banget ya ceritanya dan menginspirasi juga para anak-anak busana dan boga yang nantinya pengen melanjutin jejak-jejak kakak kita di sini. Sebenarnya SMK itu udah banyak belajar ya, tapi mungkin masih kurang ya rasanya. Jadi ya ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen buka usaha, jadi mungkin pengen nambah-nambah pengalaman dan ilmunya lagi. Bagus sih pemikiran kakak-kakak semua. Karena menuntut ilmu gak ada habisnya ya. Bener banget. Makasih buat teman-teman yang udah nonton Chill